Saya nggak mau kalau kamu meninggalkan yang sudah ditetapkan perjanjian. Dia perjanjiannya nggak nanggung-nanggung, langsung ke Ratu Kidul. Makanya saya juga saat ini sebenarnya takut menceritakan ini, karena di jalanan bisa jadi tertabrak atau apa gitu kan. Nyawa kamu sama ibu mau diambil. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri di Michi Diary episode kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang pria yang mempunyai kisah tentang ilmu kekebalan diri. Langsung saja, ini dia. Halo Yes. Kang, apa Ya, halo. kabarnya? Baik-baik Mbak. Bisa perkenalkan dirinya di sini? Baik ya, selamat malam teman-teman. Mungkin malam ini saya mau menceritakan, tapi lebih ke berbagi pengalaman yang saya alami dan juga bisa memotivasi agar pendengar atau penonton dimanapun berada jangan sampai apa yang saya alami terulang kembali. Kayak gitu Mbak. Ya, boleh diceritakan. Jadi awalnya pertama itu di kampung, waktu saya masih status karyawan di pabrik, itu saya sering mendengar, kan di kampung saya banyak banget keributan anak-anak lah ya, anak-anak muda zaman dulu dari sini ribut-ribut. Tapi yang paling tersohor itu di kampung ini nih, kampung ini terdengar paling jago. Paling jagoan. Iya, paling jagoan. Jadi setelah itu, akhirnya kan orang pada takut karena ngerasa, wah kayaknya kalau kita cukup melihat aja deh apa yang dia lakuin, tapi kita nggak berani untuk menegur pun, takutnya serba salah gitu kan. Nah, potong cerita itu pas saat di rumah, kebenaran anaknya juga baik ke saya, walaupun dia seorang yang terkenal yang galak ataupun seorang jawara kayak gitu kan. Main ke rumah, saya nggak tahu dia ada apa nih tumbenan itu kan. Datanglah ke rumah, tok gitu kan, Dar, kan manggilnya Dar ya. Ada apa? Nama dia kan anaknya itu, tapi saya belum nggak bisa sebutnya namanya ya. Ada apa tuh ke rumah nih? Ini maaf nih ada perlu, soalnya disuruh bapak. Oh, ada apa? Ini ada handphone, mau nggak gade? Oh ya udah berapa? Dulu kan saya nggak harus nggak dipikir sulit lah, nggak harus nanya ini handphone apa gitu kan. Ya udah boleh, handphone apa? Pengen berapa? Nggak mahal kok, sekian. Oh ya udah sini. Nah setelah itu udahlah, setelah 3 hari datang lagi ke rumah, bro gitu kan, Dar, ada lagi, kenapa? Ini saya, ini maaf banget, kenapa lagi nih? Bapak disuruh tambah, kamu mau nggak? Oh ya udah berapa pengennya? Sekian. Tapi saya sempat ngerasa ini harga handphone nggak sesuai nih, dari harga yang gede aja tadi kayak udah pas banget setara. Namanya dulu kan harga handphone paling mahal itu kan nggak nyampe lah sampai 500 kan. Ya udah deh berapa, dikasih lagi tuh. Nah setelah itu tiba-tiba ada adanya dari abang yang main ke tempat saya, teman saya itu yang terkenal orang Jawa juga. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Adek, tumben ada apa nih? Maaf kak, disuruh bapak ke rumah. Itu pas waktu sore, karena kan abangnya pas banget waktu pagi ke rumah. Oh ya udah nanti bilangin ya, nanti ke sana pas mungkin habis sholat asar. Ya udah, setelah gitu saya sempat ke rumah dia. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jang, sehat lah. Pas saat itu kan saya juga ngerasa kayak kita canggung ya, kayak kita gugup, namanya kita menghadapin orang terkenal, dia orang yang spiritual lah, orang yang punya ilmu ataupun bisa dibilang seperti itu. Saya datang, disambut dengan baik, disubuhin apa yang dia punya. Dia langsung ngomong gini, kamu masih kerja di pabrik yang di sana? Dia kan tahu saya kerja di pabrik dulu kan, di shift gitu. Masih pak, tapi bapak lihat kamu kayaknya masih perlu tambahan ataupun sesuatu yang bisa menurut abah itu kamu harus ada penjaganya gitu. Maksudnya bah, ya kamu tahu kan kalau malam itu rawan dari begal. Kamu juga pasti tahu kalau memang orang jalan itu nggak semudah yang nggak selalu lancar kan, pasti ada kendala, ada jatuhnya atau gimana. Tapi insya Allah
kalau setelah diisi ini kamu akan selamat. Saya mulai tertarik tuh, dalam hati emang dari dulu pengen gitu, Mbak. Punya ilmu kebal. Iya, ilmu kebal. Nah, saya semakin kuat, dalam hati semakin percaya. Saya langsung poin. Cuman maaf nih, Bah. Syaratnya apa aja? Nah, dia dari situ dia bilang gini, tenang aja, tapi Abah cuma nanya, kamu siap nggak gitu. Saya mikir lagi, boleh deh. Ya udah, untuk saat ini kamu nanti kesini sehabis maghrib, bawa yang Abah suruh ya. Apa aja, Bah? Dia suruh bawa silet. Ibarat kata itu buat percobaan dulu. Silet buat apa nih dalam hati kan? Ya udah, saya nurutin aja. Setelah saya pulang ke rumah, saya ambil silet, beli di warung di samping rumahnya. Datang lagi, oh ya udah, kamu ayo ikut. Saya diajak tuh ke ruangan kamar. Saya kaget, maksudnya kan orang kayak gitu pastilah serba apa-apa, ibarat kata benda-benda pusaka kayak keris itu suka ada. Wah, makin jadi kan, kayak kita ngerasa hal sangat beda gitu di ruangan itu, kayak gimana gitu, mistiknya kerasa gitu kan, walaupun kita masih awam gitu kan. Apalagi bebauan minyak-minyak kayak gitu. Udah berasa ya? Iya, udah berasa banget. Tapi di situ kita walaupun baru pertama kenal ataupun kunjung ke rumah itu, ngerasa nyaman aja gitu, kayak ada dorongan, ayo terus, semakin penasarannya kita gitu kan. Nah udah gitu, udah kamu duduk, udah siap kan, udah. Tapi sebelumnya gini, Abah mau bilang dulu sama kamu. Tapi janji sama Abah ya, pertama, Abah pesan kamu jangan sampai sekali-kali ceritain kalau kamu sering ke tempat Abah, karena Abah juga nggak sembarang orang datang ke sini. Ya Bah, siap gitu kan. Nah terus Bah, ini maaf, silet yang Abah pesen tadi udah saya bawa nih Bah. Oh iya, jadi gini, kamu tunggu dulu, Abah mau izin ataupun meminta dulu ya sama Khodam. Dia bilang kan Khodam, dia langsung tutup poin aja sama Mbah Abah, kepercayaan Abah yang yang ada di Abah ataupun guru Abah. Saya cuma bilang iya Bah. Dia masuk tuh ke ruangan, ada kamar lagi. Yang kamar yang satu dia kayaknya ada 2 kamar, tapi yang satu kamar khusus itu saya nggak sempat tahu, dan dia juga nggak mau tahu gitu kan, namanya kita nggak boleh tahu lah ya. Iya, intinya dia suruh tunggu di ruangan yang ini. Ya udah, saya ikutin aja. Sama di depan kan ada silet tuh. Saya sempat mikir, kayaknya ada tahu kan feeling, kayaknya ini silet mau disayat ke saya nih gitu kan. Tapi ya saya udahlah, saya tenang-tenang aja. Dia ritual. Sempat dengar juga dia ada kayak baca-baca gitu kan. Tapi dia pas keluar dia langsung ini, wajahnya itu udah berubah. Artinya berubah itu ekspresinya berubah. Ya. Karena ternyata pas ini Ujang, dia dengan nada serak, kayak ibaratnya bukan nada dia. Oh, suaranya pun juga beda. Beda, berubah. Oh, oke. Berubah. Bahkan saya tetap sok kaget. Sempat merinding saya. Ya cuma saya namanya harus ngikutin kan. Dia bilang, Ujang, iya Bah. Dia dengan nada kayak merang gitu kan, kayak orang ini sampai tangannya kayak keras-keras gitu, matanya pun merah. Bukan seperti umumnya kayak kita. Beda halnya kalau kita kayak perih. Dia itu emang bener-bener kayak orang yang bukan diri dia. Ternyata itu adalah karuhun, mungkin kepercayaan dia yang dia selama ini dia selalu rawat atau gini. Khodam nanya, Khodam. Nah setelah itu berkomunikasi lah sama saya kan. Ujang katanya kan, kamu saat ini nama kamu sama Abah sama Eyang, dia bilangnya Eyang, sama Eyang sudah dimasukkan, sudah benar-benar dititip sama alam goib. Nama kamu bin ini kan, nama saya bin bapak saya gitu kan, benar-benar dijaga. Dan pesan Abah satu, kamu harus taat apa yang Abah suruh, dan kamu harus mengikuti tahap-tahap apa yang Abah suruh juga. Harus mengikuti. Harus mengikuti tanpa batahan. Sempat sih saya santai aja karena is oke lah kalau selagi dia saran apa yang dimasuk itu benar gitu kan. Itu cukup dari itu dulu kata dia. Setelah itu dia udah balik ke kamar lagi. Ya saya bingung. Oh ya udah sih, diam aja lah. Ya udah saya diam gitu kan. Nurutin aja. Setelah berapa menit, kurang lebih 3 menit dia balik ke ruangan menghadapi ketemu saya juga, ketemu saya lagi gitu kan. Gimana Endar? Tadi udah ngomong? Udah. Emang tadi Abah nggak tahu? Nggak tahu Abah mah, emang kamu ngomong apa aja sama dia? Ya itu satu tadi Bah, bilangnya Endar harus siap ngikutin apa yang dia suruh gitu kan. Syarat dari apapun itu. Ya syukur. Berarti kamu udah siap ya? Udah. Ya syukur. Langsung tuh dia di situ langsung praktek.
tadi saya lihat kamu mana. Mhm. Dia jampe peribahasa, mungkin saya nggak dengar namanya, cuma gerakan mulut doang gitu kan, set gitu kan. Kamu ngebelakangin dulu, di belakang saya ngebelakang. Saya ngerasa baju emang dibuka, pas dibuka. Pertama dia pukul dulu tuh, emang kerasa tuh kan kayak biasa aja. Oh, Biasa aja, tapi itu dia udah nggak berasa. tapi dia kencang. Maaf, kata dia, maaf, dibalikin lagi tangan kamu. Tangan pertama yang kiri, yang kanan. Pakai silet tuh. Pertama dia ngambil kertas dulu, seret. Ngeri kan, namanya kita sama benda tajam kan. Disayat-sayat, saya mikir, kok nggak ada efek apa-apa, kayak ngerasa nggak gelipun, enggak gitu kan, biasa aja. Belakang sama, pokoknya semualah. Bahkan dari awal dulu, dari rambut dulu. Rambut, pertama dia ini, pertama kan, kamu lihat, coba kamu ucap, nggak yakin sama apa. Ya, artinya kita ngikutin komando dia. Ya nggak yakin, Pak. Putus, coba kamu yakin, percaya sama, yakin. Dalam hati gitu, iya, ngikutin dia gitu kan. Nggak mempan gitu kan, kayak gitu. Wah, boleh nih. Dari situ semakin bertanya-tanya dan semakin menarik nih. Wah, ini yang kayak gini nih, kayaknya seru nih diguruin ataupun jadi guru gitu kan. Akhirnya saya, tanpa saya sadari, saya udah mulai terpikat, seneng gitu kan. Nah, udah gitu ngobrol lagi. Ya udah, kamu Endat, Ujang, kamu sekarang udah sama Abah dijaga dan benar-benar diawasi. Tinggal kamu siapin nanti datang setiap malam yang Abah suruh ke rumah. Dia suruh itu ketika ke rumah dia itu, kan saya di Terawangan dia kan, saya lahirnya di hari Selasa. Tepatnya di malam Rabu harus datang ke rumah dia. Itu harus setiap minggu itu, setiap malam Rabu. Kamu cukup menyediakan kayak sesajennya itu kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, sama rokok. Sesajenan itu harus ada di tiap kali kamu datang. Ya, harus bawa kayak gitu, sama rokok. Nah, sebelum saya pada tangga, pas waktu di malam Rabu, kan itu kan saya ke rumahnya si Abah itu di malam Kamis, di malam Kamis. Pas waktu paginya kan, sorenya itu kan diisi ya. Saya ngerasa yakin, wah badan nih kerasa kayak ringan dan kayak punya kita ini kayak ngerasa kebal lah. Mulai timbul tuh kesombongan ataupun kita ngerasa kayak kita udah kuat nih, udah senjata apapun udah nggak mempan. Pas banget itu, pas itu ada momen di mana pembuktian itu dicoba. Apa yang dicobanya itu? Kan ada orang tua yang namanya di kampung maklum, ada masa panen padi. Diajaklah sama ibu. Nah, ayo bantu ibu. Kemana, Bu? Bantu ibu panen, kamu kan lagi libur kerja. Pas kebenaran saya itu kan pas hari Jumat, iya Jumat kan libur. Karena di pabrik kan nggak kayak yang lainnya, jadwalnya itu di rolling, ada yang hari kan Senin, Selasa, dan seterusnya, nggak tentu kayak gitu. Sampai di lokasi tempat padi ataupun penanaman di ladang itu, kan saya pegang senjata tajam ya, kayak arit kayak gitu. Saya biasa seperti yang lainnya. Cuma saya selalu terngiang-ngiang ngebayangin kayak kemarin. Gak nyangka ya kita bisa jadi anak muridnya dan kita udah kebal kayak gitu. Kayaknya ingin banget mempraktekin gitu kan. Timbul kesombongan, makin sombong. Pas itu saya ngerasa saya pegang senjata tajam nih. Kayaknya yang lain kan kerja ya biasalah normal gitu kan. Saya sengaja tuh kerjaan saya tuh saya kencengin karena ngerasa kalaupun kena badan, kena tangan kayaknya nggak mempan kan. Nggak sakit. Akhirnya saya sengaja. Saya taunya setelah 10 menit kurang lebih. Kena, aduh, berdarah, timbul lah dalam hati, ngerasa kayak gimana ya, ini kok kayak aneh, katanya nggak mempan, tapi kok senjata ini bisa kena ya, bahkan ini pun ada bekasnya, sampai sekarang pun walaupun udah lama ya, ini ada nih bekas nih. Ya, udah gitu, turunlah kepercayaannya, saya yakini bahwa dia itu bisa memberikan kekebalan untuk saya. Pas maghrib juga kan, kalau udah itu kan waktu pas panen, kelarnya sore. Saya pas maghrib datang lagi ke rumahnya. Seperti biasa, salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Dar kan dia manggil nama kan. Maaf Bah, saya lebih awal ke sini kan, Abah nyuruh saya kan di malam Rabu. Harusnya kan malam Rabu, ini saya lebih awal. Kenapa katanya kan? Maaf banget Bah. Saya bukannya nggak mau Bah ya. Itu saya langsung tuh pas saat itu juga langsung kayak nggak yakin karena ngerasa udah ada pikiran rasa kurang percaya karena karena pas lihat tangan kena arit itu kan. Ya kenapa cerita? Ini Bah, kata Abah kan
kemarin bilang saya udah kebal gitu kan, saya langsung tutup air nih, kok tangan saya luka bah gitu kan, ini gimana bah gitu kan. Ya dia narik nafas, ya paham Abah, paham, kamu tunggu sebentar ya. Saya bisa ajak lagi tuh ke ruangan itu, ke ruangan itu Nunggu. disuruh nunggu juga seperti yang awal pertama itu. Dia ke ruangan lagi semedi, artinya dia mungkin apa yang dia baca nggak tahu, masuk lagi menghadap ketemu saya juga dengan posisi yang seperti sama tadi, menggeram dan matanya merah juga. Dia bilang gini, dia ngoceh, dia ngomelin saya gini, kamu, bukan kamu dulu, gini, Ujang, kamu itu bukan, kalau di agama Islam ya, kamu itu bukan Rasulullah, bukan Nabi, kamu itu manusia biasa. Kalau kamu yang lukain, kamu pasti kena. Oh, iya kayak gitu. Jadi nggak boleh lukain sendiri. Oh, iya, mentornya dia. Saya dalam hati kecewa itu mulai terobatin. Iya juga ya, gitu kan. Mulailah ada keobatin gitu rasa kita nyesel, rasa penasaran itu. Kecuali dia lanjut ngomongkan, kecuali kalau kamu dilukai sama orang lain, Mbah turun langsung kayak dia gitu kan, kayak gitu. Akhirnya saya mulai percaya dan ngerasa ada benar juga nih. Tapi nggak lama setelah ngomong gitu, dia kayak berubah lagi. Kayak istilahnya kan kalau orang yang mediator, kalau di bahasa spiritualnya tuh dia kalau posisi gitu, roh ataupun makhluk-makhluk yang lain tuh mungkin bisa masuk ke diri dia, ataupun ada pesan-pesan dari yang lainnya. Masuk lagi, beda orang lagi. Dia meronta-ronta. Saya nggak mau kalau kamu meninggalkan yang sudah ditetapkan perjanjian. Saya kaget. Ini kok beda dari yang lain lagi. Itu saya yang anehnya itu satu tuh yang bikin saya aneh. Satu orang yang sama tapi suara itu berbeda lagi. Karakter bentuk pun dia, kalau yang tadi ganti lagi. Yang tadi notabene dia sambil duduk kayak kesannya kayak dia emang kayak sepuh kayak orang-orang yang berilmu begitu. Tapi yang kedua kalinya dia kayak sejenis makhluk kayak jenis siluman begitu, karena dia posisinya tuh sambil jongkok setengah begini, tapi mata sambil melotot seperti begini kan, kayak merangkak begitu kan. Seperti binatang. Seperti binatang. Dia mengancam saya, pokoknya kamu tidak bisa asal meninggalkan yang sudah perjanjian dari awal, karena kamu sama yang bersama si Abah mungkin ya, sama orang yang tadi yang nawarin ilmu itu sudah diperjanjikan kalau saya itu sudah ada di alam sana, nama saya itu udah dijaga dan udah bisa termasuk jadi budaknya juga. Karena udah ditukar dengan kekebalan itu, karena kita udah dijaga di itu. Tapi nggak lama-lama, maksudnya durasi nggak lama, disambung lagi sama yang terakhir yang lain. Bahkan yang terakhir nggak nanggung-nanggung, yang bikin saya shock, dan itu pengalaman sampai sekarang pun saya masih ingat jelas. Sosoknya berubah, suara kayak wanita. Dia bilang seperti di luar kepala saya juga geleng, ini orang mungkin kalau ada praktek yang menipu, kesannya biasalah adegannya dia mungkin suara dia terus aja, nggak ada reka ataupun suara yang lainnya. Ini memang benar-benar berbeda suaranya. Berarti kodamnya lebih dari satu ya? Iya, mungkin seperti itu. Yang lebih mengejutkannya lagi yang terakhir ini, ternyata dia adalah ratu dari goib itu sendiri, termasuk dia. Si kodamnya cewek itu ya? Iya, dia perjanjiannya nggak nanggung-nanggung, langsung ke Ratu Kidul. Entah Ratu Kidul kan banyak ya kepercayaan masing-masing. Iya, beda-beda. Iya, apakah Nyi Roro Kidul yang sering orang bilang, apakah ada dayang-dayang yang lain yang ingin berjelma, yang ingin istilahnya, saya kurang tahu. Tapi dia berpesan begini, itu paling ngeri pesannya, nggak nanggung-nanggung dalam hidup saya gitu kan, saya pengalamin. Dia dengan nada kayak cewek sambil sayu-sayu gimana sih, kayak dia kayak seorang yang udah kayak cewek gelagat wanita gitu kan. Bilangnya kan, Ujang, ibu mau pesan sama kamu, silahkan kamu mau ninggalin apa yang sudah ditetapkan perjanjian yang tadi, tapi ingat pesan ibu. Dia dengan nada baik, lemah lembut begitu kan, nada yang baik. Iya, kayak gitu, kayak orang zaman dulu lah gitu ya. Kamu boleh meninggalkan, tapi ingat, kamu harus rela nanti pas waktu 20 hari nyawa kamu sama ibu mau diambil. Kaget. Perjanjiannya. Kalau saya nggak ngikutin, nggak meneruskan apa yang diperintahkan dari perjanjian yang awal itu, saya semakin kaget, semakin dari awalnya saya bengong begini sampai merah, sampai meneteskan air mata karena kita nggak dengar diucapkan nyawa kamu mau saya ambil. Iya, karena jadi tumbal dong.
Nah itu Oke. itu yang jadi poin tanda tanya saya. Ini judulnya apa gitu kan, kata saya kan. Dia kan istilahnya nawarin pengisian ilmu kekebalan, kok lebih terlibat ke hal-hal yang mengganjal gitu kan. Nah setelah itu lanjut lagi, ada solusi kedua. Kalau kamu ingin melepas perjanjian ini, kamu harus menyiapkan 1 ekor sapi buat jaminan untuk melepas dari perjanjian itu. Buat ganti kan? Buat ganti, buat ganti nyawa kita mungkin. Iya. Saya semakin dalam hati, jangan buat beli sapi gitu kan. Buat kita sehari-hari aja, jangankan sapi deh, kambing aja kan lumayan gitu kan. Ya ampun, di situ saya udah semakin dengan rasa ini pasrah sebenarnya, dari rasa pasrah sambil rasa kecewa ada. Tapi kita di situ mau nggak mau dengan nada berbohong. Arti berbohong itu kita ngikutin kemauan dia. Syarat yang pertama apa? Setelah itu sudah. Akhirnya pas mediator gitu dia langsung nggak ada kan. Kembali semula si Abah yang saya sebelah anggap sebagai guru itu kan. Dia menghadap, gimana Dar, udah pas, udah ini Bah cukup, udah denger. Dan Ender yang nggak jadi untuk berhenti, mau lanjut Bah. Terus apa nih tahapannya? Bagus Ender, dia pesan dengan nada mengajak ya, dengan nada lembut. Kamu jangan takut. Abah juga sayang sama kamu. Gak mungkin Abah ngerusin kamu ke hal yang gak baik. Ilmu yang Abah kasih ke kamu ini adalah ilmu yang baik. Ilmu putih, bukan ilmu dari hutan, kata dia. Saya dalam hati, ya aja. Tapi dia di situ ada dia pesan-pesan moral, pesan-pesan yang mengaju, mementor saya supaya saya lebih tertarik. Kayak contoh begini. Ilmu dari Abah juga nggak sembarang ilmu. Satu juga banyak pantangannya. Kamu nggak boleh bermain cewek, maksudnya berzina ya. Nggak boleh berzina. Nggak boleh, itu nggak boleh kata dia. Kalau kamu sampai melakukan seperti itu, kamu bakalan hancur, badan kamu bakalan hancur. Yang dimaksud hancur itu banyak. Semisal kita kayak mungkin amit-amit ya, kayak kita di jalanan bisa jadi tertabrak lah atau apa gitu kan, atau terjadi sesuatu yang buruk sama diri kita. Kedua juga tidak boleh minum khamar, kata dia, minum minuman mabuk-mabukan. Nggak boleh berzina, nggak boleh mabuk. Iya, sampai ke titik yang umum lah ya. Marah pun dia harus dipantang. Marah juga nggak boleh. Jadi itu harus penuh benar-benar kita kesabaran. harus penuh kesabaran dalam masa kita pembelajaran di dia. Itu sesi-sesi di saat sesi yang kedua kan. Kan dia setiap kali ketemu ataupun datang ke rumah itu selalu dikasih motivasi ya, seperti itu. Akhirnya saya jalani hari demi hari, kurang lebih 2 minggu. Adalah saat dimana saya itu ngerasa, namanya kita kan kerja, kadang ada sip pagi, sip sore kebenaran. Pas di saat sip-sip yang lain, contoh sip malam nih, dia suruh datang, saya kan nggak bisa di pabrik. Sedangkan si Abah nuntut di SMS, bukan nggak ada WA. Dar, Mbah katanya pengen dibawain telur 21 butir. Saya dalam hati pertama sih nggak aneh dulu, saya balas saja dengan baik. Bah maaf, kayaknya nggak bisa, Ender lagi di pabrik nih, nggak bisa nyiapin telur. Nggak bisa katanya, Mbah pengennya, si Mbahnya pengen sekarang. Aduh gimana ya, nggak bisa, namanya kerja kan. Ya udah, jangan salahin Abah ya, kalau si Mbah nanti marah. Sudah mati timbul rasa gini, bodo amat lah gitu kan, kan namanya kita egois anak muda lah kan. Bodo amat itu kan, dalam hati kecil mau apa terjadi pun terserah gitu kan. Nggak dibalas tuh, akhirnya dia SMS lagi. Pas saya lagi senggang, saya lihat baca SMS, hati-hati Abah marah. Saya biarin aja. Setelah 5 menit di kerjaan kan, waktu itu pegang mesin, entah strum dari mana, saya lagi aktivitas biasa ngangkatin bahan. Dulu kan kerja di Livelon ya, daerah Parupajang ada di Jagabaya. Tumpahin bahan itu ke corong. Kan corong itu jauh dari setrum dari apa. Pokoknya setiap tangan saya nyentuh benda besi ke setrum. Saya kaget. Beneran itu pas ucapannya tuh ya? Terucap bener. Saya makin bertanya, wah ini benar-benar aneh juga nih. Maksudnya nggak sembarang bisa dilanggar kayak gitu dong. Itu aja hal sepele gitu. Apalagi kalau kita ngindar ataupun nggak menjalani ataupun perintah dia itu seperti itu, kita nggak jalanin kayak gitu. Nah akhirnya terus datang lagi ke rumahnya meminta maaf kemarin.
Bah maaf kemarin Endar bukannya nggak mau datang karena sikon, ya nggak apa-apa, cuman Abah cuman ngingetin doang ke Endar, jangan main-main. Endar harus ingat Dar, kalau kamu mendalam ilmu seperti itu harus sungguh-sungguh, yakin, nggak boleh putus. nggak boleh putus. Jadi kita kesannya tuh nggak usah harus ngerasa setengah-setengah. Bahkan dia mengancam gini, banyak juga murid Abah yang lainnya sampai dia meninggal, sampai dia bilang meninggal. Saya sempat kaget. Meninggal kenapa Bah? Karena dia pelanggar seperti kamu ini sekarang nih, kayak dari awal mau belajar tapi setengah-setengah nggak mau dilanjut. Saya semakin takut lagi dan semakin ya udah terus ngikutin. Pas sesi yang ketiga itu, pas malam yang di malam Rabu yang bukan malam Rabu yang ketiga ya, karena yang kedua kan kamu gagal. Yang ketiga nih, malam Rabu ketiga, sambil seperti biasa kita bawa sesajen yang dia mau. Dia siapin besi, ada pelor ada 9. Ini Abah punya ini, kamu minum. Saya nggak banyak bertanya, ini buat apa, minum aja. Ini nanti buat insya Allah untuk kesempurnaan di badan kamu. Saya minum aja, bahkan minumnya nggak nanggung-nanggung, disuruh 1 tenguk sendok, bukan air banyak, tapi masuk. Saya anehnya tuh masuk ke dalam, udah diminum. Cuma pakai 1 sendok doang, itu bisa keminum ya? Bisa keminum. Dan itu harus makan 9 itu? Harus 9 langsung, nggak satu-satu. Wow. Langsung. Demi kesempurnaan itu saya dengan bukan terpaksa, memang sangat kepengen tuntas dan sampai mana nih gitu kan. Akhirnya terusin. Setelah itu dia pesan gini, nanti ada pantangan lagi. Kemarin kan dia bilang seperti yang awal, tidak boleh berzina, berminum minuman, dan menahan amarah. Kalau ini kita dikasih tempo, dalam 30 hari kamu tidak boleh memakan yang bernyawa. Daging, telur, kayak telur, kayak gitu, nggak boleh. Waduh, kata saya kan, ini gimana? Sedangkan di pabrikan kebanyakan kalau shift malam itu konsumsinya itu suka dikasih telur sama mie gitu kan. Namanya kita kalau mau dimakan lapar gitu kan, kadang mie suka dicampur sama telur gitu kan. Ya udah deh, kita mau kecil, kita tahan dulu. Dan juga kamu efek samping dari pengisian ini, kamu akan merasa panas juga dalam tempo 2 minggu. Itu 2 minggunya itu hawa panas. Dalam selama 1 bulan itu kita harus pantang dari hal yang bernyawa. Oke, saya jalanin tuh hari demi hari. Emang benar, aslinya itu seperti yang dia ucapin. Panas, bergerah terus. Jadi hawa panas mau pagi, khususnya malam. Jadi untuk penyesuaian mungkin ya, yang dia isi itu yang termasuk dia bilang dikasih kodam ke saya itu dia lagi penyesuaian. Setelah itu kan ada ujian juga, bukan hanya kita diisi itu kita cuman hanya diam, cuman hanya biasa. Banyak juga ujiannya. Semisal contoh, namanya anak muda kan pasti nggak jauh kita main, pasti ada cewek. Banyak juga cewek yang istilahnya ada ujiannya. Dan ujian yang paling berat itu di pabrik. Ada salah satu ketua ataupun dia ketua di shift saya itu yang kesannya emosional, orangnya pemarah. Itu emang benar-benar gimana menguji. Padahal masalah sepele istilahnya, tapi dia benar-benar bikin kita kesel. Sempat kita ngerasa pengen ngebualin, tapi terdengar amanat yang si Abah yang ngasih nasihat itu, dia juga sempat bilang begini, kamu jangan sampai di saat mengamalkan ataupun menjalani ilmu itu, kamu benar-benar menunjukkan apa yang kamu punya. Harus ditahan. Pertama, kalau ada orang yang mengganggu kamu, selagi bisa dihadapi dengan ucapan-ucapan dulu, kamu ajak damai, ngomong apa yang salah gitu kan. Kalau tetap kekeh, dia tetap nggak mau dengan cara damai ngobrol sampai dia ngajak berantem istilahnya, kamu lari istilahnya, kamu ngelak dulu lah, jangan sampai kamu langsung nyerang dia. Kecuali kalau dia sudah ngejar kamu sudah sulit, di situ boleh. Emang dari situ dia amanat ataupun pesan nasihatnya masuk. Itu hal kebaikan kan, positifnya itu kita jangan sabar gitu kan. Cuman ya itu tadi, kita udah mau posisi badan kita hawanya emosi, disuruh sabar. Nah itulah berat banget tantangannya. Dan itu bukan hanya sebatas panas, kayak panas itu kayak aura kita kayak kenahan amarah itu. Nah akhirnya lanjut setelah itu, setelah kurang lebih
ada sesi lagi nih setelah malam yang keempatnya. Itu selalu ada aja gitu. Saya yang anehnya itu, si abah ini yang guru saya ini, kamu harus mandi, titik penyempurnaan kan. Mandi, kata saya. Mandi gimana nih? Kamu harus mandi 7 kali. 7 kali itu baru kamu lulus. Kata saya kira kan udah gitu ya, namanya kita udah cukup lah, segitu aja udah cukup. Ternyata belum sempurna. Disitulah saya mulai timbul rasa ketidakpercayaan. Maksudnya tuh kita ngerasa kayaknya udah dimain-main ini. Tapi anggaplah bolehlah cuma 7 minggu atau 7 kali mandi. Malam pertama di malam Jumat dianjurkan mandi tuh saya ikutin sampai ke 3 kali malam Jumat. Berhasil. Cuman yang keempat kalinya ini mulai, karena satu, saya ngerasa risihnya ini di saat dia itu harus ke rumah dia, kita harus ya membawa sesuatu itu. Kadang dia suka nambahin ini, bahkan dia suruh bawa nambah ada ayam gitu kan. Kadang saya perasaan di malam-malam itu kayaknya kan awalnya kan harus bawa ini, tapi ini kayak dimainin, kayak sesuatu, ditambahin sesuatu yang kayak kita harus bawa apa gitu kan. Oh cukuplah, kata saya kan. Akhirnya di situ ya udah berusaha gimana caranya saya dengan cara baik untuk tidak ngikutin dia. Cuman dengan cara baiknya itu saya pertama ketika untuk menolak ya mas? Iya, untuk menolak. Menolaknya itu saya nggak secara langsung ngomong, abah maaf nih, saya berani lagi pakai cara itu. Enggak cara itu, tapi dengan saya cara diam-diam dan pura-pura nggak mau hadir aja karena sibuk kayak gitu. Kurang lebih saya ngerasa waktu pas seminggu pertama ya, setelah saya udah nggak ngikutin itu, memang posisi rumah kan nggak jauh, paling antara cuman setengah kilo lah ya. Setengah kilo itu anggaplah perbatasan. Jadi kampung saya dengan dia itu perbatasan, cuman tertutup dengan satu, ada hutan bambu. Kalau di sana kan kebanyakan bambu. Kalau kita ngelewatin akses kurang lebih 500 meter ada kampungnya dia, baru sampai. Itu setelah saya nggak ke rumah dia, ada chat, ada pesan juga nggak pernah saya bales. Saya ngerasa mudah-mudahan tenang dan nggak ribet. Ngerasa kayaknya lebih nyaman gini nih. Saya kira nggak ada efek samping gitu kan. Taunya pas di saat malam-malam yang dia pas malam di saat saya lagi tidur, itu kurang lebih malam Selasa, malam Rabu di malam lahir saya itu kan, saya tidur. Biasa sebelum saya tidur kan dimatiin lampu. Itu ada sosok. Awalnya saya kira mimpi dulu nih. Ada sosok wanita. Wanita itu kayak ibarat kayak kita lagi bangun begini. Entah itu saya posisi tidur apa saya lagi setengah bangun. Datang. Pertama lihat kepala dulu. Wujud kayak gimana sih, kayak kita datang dari tirai. Ibarat kayak mungkin kita lihat kayak kabut begitu ya. Badan semakin jelas. Rambutnya itu memang dia tipikal panjang. Tapi panjangnya itu kayak konde ya, kayak tebal begitu. Rambutnya besar. Tapi yang anehnya lagi kan, mungkin saya kira kan misalkan kalau kita nyangka di Nyirautu Kidul itu kan notabene hijau, tapi itu enggak. Tapi itu warnanya itu kayak putih, kekusuh-kusuhan gitu ya, kayak abu gitu. Tapi enggak kayak baju gini, dia kayak baju cuman sebatas segini nih. Kayak kita kalau cewek kayak mben lah ya. Iya kayak gitu. Oke. Tapi bukan pakai baju adat gitu, bukan? Enggak pakai adat. Dia datang, saya lihatin cuma bisa ngelihat. Aneh gitu kan, aneh nih ada cewek. Setelah dia kurang lebih di sini pas dekat gitu seperti pundak, karena kita saking kagetnya, cuma bisa melihat doang. Tahu-taunya saya ngerasa badan kayak terbang nih, kayak diangkat. Kok ini badan kayak terbang tapi kok ngerasa sakit sampai meringis, sampai ngap, bahkan teriakan suara saya itu terdengar sama orang tua. Mungkin syukur alhamdulillah itu ya. Kebangunnya itu ya karena pertolongan orang tua juga sih. Ada orang tua ibu ya. Tok tok tok, kenapa Dar, kenapa gitu kan, tok tok tok. Baru kelepas. Perajat lah kita dari tidur. Saya kira mimpi kan, namanya juga pertama. Astagfirullah kan, ini mimpi atau apa? Saya sempat berpikir lagi, mungkin mimpi lah ya. Udah nggak ngerasa aneh-aneh gitu kan awal pertama. Setelah minggu berikutnya sama juga, di malam-malam Rabu ketemu lagi ya. Datang lagi seperti tadi, datang lagi, diangkat lagi.
bahkan saat diangkatnya itu kita ngerasa dia nggak ngomong sih, nggak ngomong, cuma dibawa terbang, diangkat kayak kita nyambut roh mungkin lah ya. Saya lawan dengan sesuatu yang saya bisa, ibaratnya mungkin kalau ucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan, Allahu Akbar, tapi setiap kalau ada kata Allah Akbar gitu, agak mulai terputus, aku sih nggak sempat bisa sampai ke atas, nggak habis, jatuh lagi, terperajat lagi sampai keringat banyak. Saya ngerasa mulai ada nggak beres gitu kan. Nah akhirnya setelah itu juga nggak cukup di situ, saya mulai hijrah. Artinya masa lalu kan ya, namanya itu kurang lebih saya mendalami itu 3 bulan. 3 bulan di nggak kampung. kuat. Ngerasa satu waktu pas masa-masa 2 bulan itu ngikutin, yang pas 1 bulannya ini ngerasa kita masih terbayang trauma. Maksudnya kan namanya kita kalau di kampung masih dekat orang itu, orangnya masih ada, kita ngerasa satu bersalah iya, kedua kita ngerasa kayak masih kayak diteror, sampai setiap mimpi pun sempat terbayang ada sosok si Abah itu selalu timbul di mimpi, rasa kecewa, marah, sampai kayak marah, gimana sih kayak marah gitu. Oh, datang terus lah di mimpi. Kayak gitu. Akhirnya saya merasa kalau saya di sini terus kayaknya nggak bakalan beres, bahkan kejiwaan pun mulai ngerasa nggak nyaman. Psikis kita itu cenderung kayak takut mati, kayak gitu, ngerasa nggak semangat hidup, kayak gitu. Kebayang yang enggak ya. Iya kayak gitu. Akhirnya pas kebenaran adalah teman yang ngajakin kerja kita untuk keluar. Jadi keluar wilayah daerah Parung Panjang. Awalnya kan saya kerja di pabrik kan nggak jauh dari rumah ya. Akhirnya saya ada penawaran kerja di daerah Depok. Nah awal situlah saya ketemu orang-orang, pilihan orang-orang yang bisa merubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Awalnya kerja di daerah Depok. Di saat itu juga ada karyawan, mungkin saya juga belum interaksi, belum kenal satu dengan yang lain. Cuman saya bisa melihat satu karakter, oh orang ini. Di saat orang itu menurut kita orangnya banyak pengetahuan, kalau di Islam kan dia anggaplah orang alim gitu kan. Kebetulan saya lagi akrab sama dia. Di saat ada waktu, misalnya lagi senggang nih ngobrol-ngobrol, kita melontarin pertanyaan. Kebenaran orang itu kan orang Jawa, orang Tegal. Dia dari murid di Jakarta kan, dari muridnya Al Habib Muzir Al Musawayah yang sekarang udah almarhum, yang dulu meninggal pas di tahun 2014 itu. Dia selalu ngasih pesan, kita sering lah, saya terbuka dari dia, Mas saya boleh curhat enggak, saya mau nyeritain soal yang saya pernah alamin, kenapa, dan saya juga lihat kamu itu kayak orangnya aneh juga, bukan aneh sih, orangnya kayak banyak tekanan, beban kayak gitu kan. Iya memang benar, saya dulu pernah ini yang saya ceritain gitu kan. Dia sempat kaget, kamu masih aja percaya kayak gitu. Dia sambil senyum-senyum, tenangin aja, kamu itu udah dibodoh-bodohin, sama aja kamu itu merusak diri kamu sendiri. Oh maksudnya gimana? Kamu itu sudah masuk ruang ilusinasi yang mana yang diciptakan ataupun pengaruh yang dikasih si Abah itu. Jadi gitu. Sebenarnya nggak baik ya? Nggak baik sebenarnya, nggak baik. Akhirnya terus gimana nih Mas? Apakah saya udah terbebas dari dia? Insya Allah terbebas. Sesuatu itu nggak ada yang mustahil. Kembalikan lagi sama yang penciptanya. Karena hal goib itu emang adanya, dan kehidupan itu, dunia nyata dan dunia goib itu berdampingan. Akhirnya dia kasih nasihat, sampai dia ngasih ini. Saya kasih saran. Kamu mungkin pernah dengar ada amalan yang namanya Al-Haddad gitu kan. Al-Haddad, kebenaran pas saya pulang setelah 2 minggu di Depok, nyari kan ibu saya juga kan banyak berkas ataupun risalah di rumah, saya cari ada nih Al-Haddad, coba saya amalin, terus saya baca setelah kurang lebih khusyuk, saya setiap kali habis sholat gitu kan, saya amalin itu, alhamdulillah ada efek baiknya. Apa? Efek baiknya itu ya satu, kayak kita lebih tenang, lebih tenang. Awalnya kan saya ngerasa kayak nggak nyaman banget gitu, selalu, bahkan kayak berat ya, kayak berat, bahkan saat kita mau melaksanakan ibadah aja kayak ngerasa nggak pas terus, jadi ngerasa kita kayak nggak mau gitu. Oh malah ngelakuin ibadah tuh jadi males-malesan. Waktu pas saya khusus mengamalkan yang tadi saya ceritakan itu Al-Haddad, ini mungkin orang berkata ini bualan, kayak karangan istilahnya kan. Ini saya alami, ada satu saat
mungkin ini pelantarannya melewati mimpi ya, tapi entah lewat mimpi atau apa, tapi yang jelas sangat jelas, jelas itu bayangan logik, image gitu kan, imajinasi yang saya lihat. Entah kenapa pas saat itu kurang lebih itu setelah saya nggak ngikutin itu, setelah tinggal kerja di Depok kurang lebih 3 bulan. Dengan waktu itu saya mimpi saya ada di pinggir ini pantai, ada pinggiran pantai. Itu di dalam mimpi? Iya, lewat pelantaran mimpi dulu. Tapi di pantai itu saya entah kenapa dirinya itu pasrah itu kayak orang bingung, kayak orang ibarat kata nunggu perintah. Ada sosok wanita juga, tapi ini beda. Dia bedanya kayak ada pegang selendang gini sambil megang begini. Tapi yang saya anehkan kan orang bilang kalau misalkan dia itu Nyiro Kidul ataupun ini pasti notabene yang hijau, tapi dia bukan hijau aslinya. Tapi aslinya itu yang saya lihat jelas di mimpi itu memang dia kayak pakai mahkota begitu. Tapi untuk soal wajah, wajahnya itu namanya ada paras cantiknya. Satu paras cantik, tapi yang bikin saya aneh di balik sebelah sisi itu satu muka yang ini ya cantik istilahnya kan. Oh, 2 muka yang berbeda. Dua muka yang berbeda. Yang satu sih dia kayak mengekspresikan kayak paras cantik, tapi sebelahnya itu kayak rasa kayak buruk rupanya. Buruk, tapi sebelah cantik, sebelahnya itu buruknya dia. Iya, buruk kayak gitu. Saya mulai aneh. Tapi di saat di samping pantai itu atau di pesisir laut itu, saya kayak mau ngikutin nih awal nih. Sampai istilahnya dia mau gerak sana, saya mau ngikutin. Entah kenapa di samping kiri ada sosok bayangan putih, bukan putih sih, dia wujud tapi muka nggak jelas, bersorban juga ya, serba putih. Dia lempar selendang, seret, di tes, jangan dibawa, pesannya jangan dibawa, cukup itu doang. Pas setelah dia lempar selendang putih, mungkin sorban ya kalau disentuh orang itu, dilemparin itu langsung itu hilang. Arti hilang itu nggak ngerasa ibarat kata mungkin dalam sinetron sakit, dia mah enggak, dia cuman hilang. Ibarat kata mungkin kesan hilang itu pesannya mungkin entah dia hilang menghindarkah, apakah dia meninggalkan saya begitu kan. Dia hilang, tidak melanjutkan untuk kayak saya lagi mau dibawa, lepaskan, udah gitu tes, udah bangun. Saya tadi mimpi tapi kayaknya apa? Nah itu yang bikin saya bertanya lagi. Tapi kan yang namanya ruang mimpi itu kan kadang kita mimpi, ingat pas mimpi tapi nggak bisa menceritakan, tapi itu sangat jelas. Iya, gitu. tapi itu beneran jelas dan terbayang terus sampai detik ini juga. Sampai saat ini nih yang saya rasain, mungkin seperti itu tidak baik. Mungkin yang bisa saya ambil manfaat dari pengisian itu ya, waktu pas pengisian itu kan disebutnya ada mandat. Mandat itu adalah sesuatu serah terima, ibarat kata mas kawin lah ya. Iya. Ada maharnya. Maharnya dulu. Apa sih dulu? Dulu dia minta, waktu dia kalau sama orang yang dia belum kenal, dia itu ngasih maharnya itu 1,5 juta. Itu di zaman dulu berupa uang bisa, bahkan bisa emas juga bisa. Tapi dia lebih berupa uang. Kalau Mas, kalau Akang dulu berupa apa? Kalau saya dulu ditawarnya itu, dia berbaik hati memang. Awalnya bilang gini, karena kamu baik orangnya, yang harusnya segitu lebih murah. Dulu saya diminta setengahnya, 600 dulu. Pada saat itu 600 lumayan besar. 600 itu lumayan besar karena gaji saya itu bukan UMR. Bahkan sehari itu saya dulu gajinya sehari 35.000, bayangin. Pernah saya ngalamin nih pengalaman yang sangat dibilang pengalaman itu sebenarnya privat. Saya pernah berhubungan sama salah satu wanita. Cewek itu udah saya baikin, tolongin, bahkan saya terima dia padanya. Tapi dia kan statusnya dulu kan memang janda, tapi saya kan bujang gitu kan. Sampai saya mau nikah sama dia, entah kenapa kita udah baik, udah setia, dan udah mau nerima kekurangan dia. Mungkin namanya kita tidak saling menyalahkan. Di saat itu dia mengkhianatin saya. Di situ langsung spontan saya ngerasa bukan diri saya, spontan ada lampu, saya nggak tahu tuh. Saya ngerasa bersalah juga tuh, untungnya si orang tua cewek itu nggak lihat kalau ada saya bisa di apain gitu ya. Saya nggak sadar posisi nyala lampu tuh, saya ambil gini, serap, gini, itu satu tangan, satu kempal. Bohlamnya diremes gitu. Oke. Namanya satu, saya juga nggak berani mukul dia, karena saya mungkin sebagian jadi saya emosinya larinya ke bohlam. lari ke bohlam, saya remesin. Udah gitu saya nggak liatin, pokoknya saya gini sambil membuka dia. Terakhir saya pukul tembok, jebret. Udah
udah cukup, saya pulang. Dia nangis, dia mau jelasin ini, cukup nggak usah jelasin kata saya kan. Udah saya sampai di luar lah ya, saat saya lagi tenang, lagi bakal tutup di motor, saya reka lagi, tadi marah, ngerasa cemas kan, tangan kayak sobek ini, tapi nggak kenapa-napa ini tangannya nggak apa-apa ya, nggak kenapa-napa. Efeknya itu sebenarnya banyak. Satu, bukan hanya dari psikis ataupun pikiran mental kita, bahkan ke tubuh itu sangat nampak. Karena saya rasa ini, saya awal-awal sebelum ikutin praktek seperti itu, saya nggak seperti yang sekarang lah, mungkin orang bilang kurus, krempeng. Itu dulu sama, saya juga pernah ngalamin gemuk. Bahkan mungkin bisa lihat foto-foto saya juga ya di sosmed, di Facebook. Waktu awal pas tahun 2011 kan itu saya belum ngikutin dunia praktek itu, kayaknya masih berisi lah ya, masih bagus gitu. Tapi setelah ngikutin itu, efeknya banyak banget. Satu, dari badan. Kedua itu adalah cara pola pikir kita. Kedua, rasa nafsu itu bertambah lebih beda. Bedanya itu ya seperti tadi, lebih condongnya ke negatif semua. Makanya saya aneh baru terjawab sampai saat ini. Makanya saya sampai berani ke sini, jangan sampai ada memakan korban lagi. Karena jangan percaya ya sama iming-iming kuat. Iming-iming kuat. Yang kuat itu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya ilmu apapun itu ada di diri kita sendiri. Dan juga nih buat teman-teman atau masyarakat umumnya ya, yang lihat ataupun yang mendengarkan di malam ini, saya juga berpesan juga, sebenarnya sih simpel, itu adalah pembodohan. Namanya adalah kita ini sedang didoktrin. Sebenarnya doktrin itu apa? Beda-beda. Mungkin di bidang pekerjaan adalah orang yang mementor kerjaan seperti ini nih, sebenarnya itu ujung-ujungnya penipuan. Makanya saya juga saat ini sebenarnya takut menceritakan ini, karena yang saya ceritakan ini adalah orangnya sudah almarhum ya. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, gurunya. Karena saya juga sering menziarahi dan sering takziah. Artinya kita yang sudah namanya manusia itu memang dari dulu ada khilaf dan ada kekhilafan. Terima kasih ya, Akang udah mau berbagi cerita di studio saya. Terima kasih sudah datang juga di studio saya. Pecinta misteri, sampai di sini dulu kisah misteri dari Kang Endar. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya. Terima kasih ya. Sama-sama. Udah pernah mau coba-coba yang lain belum? Yang coba sebenarnya